dampak dan solusi pornografi. Ini adalah hal yang sangat dinanti-nantikan buat kita semua, supaya kita dapatkan gambaran dampak-dampak dan dapat gambaran bagaimana solusi agar kita bisa lepas dari pornografi. Pornografi berasal dari dua akar kata, porn and graphis. Porn artinya pekerja seksual atau pekerja prostitusi, sedang graphis artinya menulis. Jadi pornografi artinya gambar, tulisan erotis yang dirancang untuk merangsang secara seksual dan dimaksudkan untuk mengikat audiens sehingga mereka sulit untuk bisa keluar dari keterikatan. Jadi tujuan daripada pornografi adalah mengikat setiap orang yang melihatnya sehingga sulit untuk keluar dari ikatan pornografi. Dan ternyata saya cukup kaget ketika mendengar berita survei dari Menteri Kesehatan. 97% anak-anak SMP dan SMA sudah mengakses konten pornografi. Wow, hal ini penting buat kita semua di masa pandemik. Bagaimana kita dikasih gambaran tentang dampak-dampak pornografi dan solusinya. Mari kita lihat ayat firman Tuhan tentang hal ini. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kita bisa lihat firman Tuhan mengatakan untuk kita mematikan hawa nafsu, anggota tubuh yang dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Kata mematikan artinya padamkan, hentikan, bunuh, buang jauh-jauh, jangan mendekat, jangan bangunkan keinginan yang bersifat menuruti hawa nafsu. Karena semua itu akan merusak hidup kita hari ini dan bahkan hidup kita di masa yang akan datang. Melihat pornografi bukannya mematikan hasrat yang salah, melainkan justru menghidupkan menjadi semakin menyala. Hal ini membuat seseorang menjadi kotor dalam pikiran, najis dalam perbuatannya. Namun jika kita menggunakan anggota tubuh kita kepada hal-hal yang berguna, maka akan sangat menguntungkan diri kita dan orang lain. Ada sebuah kesaksian di mana ketika kita memaksimalkan anggota tubuh kita, ini sangat berdampak dan bermanfaat buat diri kita dan bahkan buat yang lain. Ada seorang anak muda dari kota Sydney yang punya kerinduan untuk keliling benua Australia. Namun dia mau buktikan bahwa dia bisa keliling benua Australia tanpa uang. Asalkan dia menggunakan anggota tubuhnya untuk bekerja dengan baik. Dia berangkat dari rumah dengan tidak membawa uang ataupun kartu kredit. Dan kemudian dia sampai di terminal bus dan berkata kepada supir bus, izinkan saya ikut bus ini untuk pergi dari Sydney ke Melbourne. Nanti sampai di kota Melbourne saya akan membersihkan bus Anda. Dan kemudian supir berkata, sok silakan. Dan dia masuk dan sampai di kota Melbourne. Betul, dia tepati janjinya, dia bersihkan bus itu. Supir senang sekali. Karena untuk membersihkan bus biaya cukup besar, cukup tinggi. Dan anak muda ini mau melakukannya. Dan kemudian ketika dia selesai, dia masuk ke sebuah tempat penginapan. Dan dia minta izin sama manajernya. Izinkan saya nginep di hotel ini dan saya akan kerja di hotel Anda. Apa saja yang saya bisa kerjakan. Dan kemudian singkat cerita dia diizinkan untuk istirahat. Dan kemudian besok pagi dia bangun, dia jadi porter, ngangkat koper, melayani customer. Dan kemudian tiba-tiba internet mati, dia bisa mengerti bagaimana membetulkan jaringan internet dengan baik. Dan akhirnya bekerja di hotel tersebut. Suatu kali dia bosan dengan makanan hotel dan kemudian dia pergi ke Chinese restaurant. Dan dia berkata hal yang sama, saya pengen makan di restoranmu tapi saya gak punya uang untuk membayar, tapi saya janji setelah saya makan saya akan kerja. Jadi apa saja untuk membantu membayar gantinya saya makan di restoranmu. Singkat cerita, pemilik restoran memberi dia makan dan betul dia cuci piring, kemudian jadi kitchen hand dan kemudian dia bisa masak juga. Pemilik restoran senang, dikasihlah tips, dikasihlah uang. Dan kemudian dia lakukan ini juga di kota Adelaide. Dia pergi lagi ke
Perth, dia pergi lagi ke Darwin, dia pergi lagi ke Queensland, Brisbane, Gold Coast, dan kembali ke kota Sydney. Selama 1 bulan dia keliling benua Australia menggunakan anggota tubuhnya tanpa uang. Dia bisa berhasil mengumpulkan, kalau dirupiahkan, 66 juta rupiah. Merupakan hal yang sangat bermanfaat buat kita kalau kita tuh menggunakan anggota tubuh kita kepada hal-hal yang berguna. Makanya firman Tuhan katakan, matikan anggota tubuhmu yang bersifat hawa nafsu, tapi hidupkanlah anggota tubuh yang bersifat hal-hal yang baik. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5:28, setiap orang yang terus memandang seorang wanita sehingga mempunyai nafsu terhadap dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Nah, bayangkan melihat gambar-gambar amoral memicu pikiran yang salah, yang bisa mengarahkan kita pada tindakan yang salah juga. Your input determine output. Kalau kita melihat, mendengar gambar-gambar atau suara-suara yang tidak betul, maka outputnya juga jadi tidak betul. Outputnya juga salah. Nah, itu sebabnya saya mau bagikan pada kita semua ada 10 dampak pornografi pada manusia. Yang pertama, dampak daripada kita yang suka nonton pornografi akan terjadi kerusakan pada otak. Ahli bedah otak dari Amerika Serikat bernama Dr. Donald Hilton Jr. mengatakan bahwa pornografi sesungguhnya merupakan penyakit karena mengubah struktur dan fungsi otak. Dengan kata lain, merusak otak. Dan yang dihasilkan sangat dahsyat. Bila kecanduan narkoba mampu merusak 3 bagian otak, maka pengguna materi pornografi yang berkelanjutan mampu merusak 5 bagian otak. Konten yang ada dalam film porno akan selalu nyangkut dalam memori manusia, sedangkan pada pecandu narkoba dari zat psikoaktif dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, kita bisa melihat di sini ternyata yang sungguh mengagetkan. Ketika kita kecanduan sama obat-obatan terlarang, maka yang dirusak 3 bagian otak kita. Tapi kalau kita tercandu dengan pornografi, yang dirusak 5 bagian otak kita. Otak besar, otak kecil, otak tengah, otak kanan, otak kiri. Jadi ini lebih parah kerusakan daripada orang kecanduan dengan narkoba. Kalau kita kecanduan dengan rokok akan merusak paru-paru. Tapi waktu kita kecanduan dengan pornografi akan merusak otak. Sehingga menyebabkan akhirnya orang tersebut jadi sulit untuk berpikir panjang, bahkan ingatannya pun mudah lupa. Nah, ternyata yang mengagetkan, konten internet yang paling merusak bagi anak-anak dari survei-survei yang ada pada orang tua, 62,3% karena konten pornografi. Baru yang lain-lainnya kekerasan dan juga yang lainnya. Jadi kita bisa melihat ternyata 62% otak anak dirusak. Otak seseorang dirusak karena konten pornografi. Bagian otak yang paling dirusak adalah prefrontal cortex. Yang membuat seseorang sulit membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Serta mengambil keputusan dan berbagai peran yang penting. Yang kedua, dampak daripada pornografi merusak keseimbangan hormonal. Pelaku yang pernah mengakses pornografi dan mengulanginya lagi terancam keseimbangan hormonnya yang akan terganggu. Karena ada hormon-hormon dalam tubuh yang secara psikologis dibuat bekerja secara terus-menerus oleh pornografi. Hormon memaksa seseorang untuk mengakses pornografi. Meskipun ia mengetahui bahwa semua perbuatan itu tidak benar. Ia pun melakukannya pada saat kesendirian. Ia sadar perilakunya sekalipun itu salah. Namun ia tidak dapat melakukannya. Ia tidak dapat melepaskan atau melawannya. Gangguan emosional ini menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir jernih, malas berpikir, dan tidak bisa berpikir kreatif. Para pecandu pornografi jadi seperti terikat lahir batin dengan pornografi. Jika tidak melihat pornografi beberapa hari, ia merasa kangen. Hormon ini dalam tubuhnya membuat seseorang jadi terikat pada pornografi dan sulit untuk melepaskan karena ada perasaan yang sangat kuat untuk kembali ingin menyaksikan dan menonton lagi. Yang ketiga, dampak daripada pornografi, perpustakaan porno akan ada dalam otak
orang tersebut. Orang yang sering mengakses pornografi akan memiliki perpustakaan pornografi di otaknya. Kemudian ada semacam dorongan untuk terus menambah koleksinya. Di awal seseorang melihat pornografi, ia puas dengan gambar yang ringan saja. Lama-kelamaan ia terdorong untuk melihat yang lebih parah. Mencari kepuasan yang lebih besar untuk mendapatkan sensasi berikutnya. Tak cuman melihat namun juga terdorong untuk melakukannya. Lama-kelamaan ia mengalami penyimpangan seksual. 100% orang yang melakukan kekerasan seksual diawali karena sering mengakses pornografi. Karena teko atau poci hanya mengeluarkan apa isi yang ada di dalamnya. Semakin sering ia terpapar pornografi, maka semakin sulit ia melepaskan pikiran tersebut. Parahnya, bukan hanya ia yang jadi korbannya, tapi orang lain yang menjadi korban kejahatan seksualnya. Wow, mengerikan. Yang keempat, dampak daripada pornografi, bahaya bagi yang belum menikah. Bagi orang yang belum menikah, ketika terpapar pornografi, ia akan tergoda untuk melakukan aktivitas seksual. Mereka melihat hal tersebut dapat dilakukan juga kepada orang yang di dekatnya. Menjajal dunia prostitusi atau bahkan melakukan kekerasan kepada orang di sekitar yang lebih lemah. Ia merusak dirinya dan merusak orang lain. Jadi biasanya setiap anak-anak muda yang belum menikah, kalau sering nonton pornografi, maka ketika pacaran dia akan berpacaran secara bebas. Dia bukan cuma pegang tangan, cium kening, tapi dia akan ingin melakukan hubungan seperti apa yang dia lihat di dalam konten pornografi tersebut. Dia akan menirunya. Hal inilah yang menyebabkan akhirnya orang tersebut melakukan dosa percabulan. Yang kelima, dampak daripada pornografi bagi yang sudah menikah berpotensi merusak hubungan dengan pasangannya. Semakin sering seseorang melihat pornografi, semakin rendah kepuasan yang mereka dapatkan terhadap tindakan seksual yang ringan. Apalagi jika tindakan ini berat sebelah, hanya dilakukan oleh salah satu pasangan saja, tentu terjadi ketimpangan ketika melakukan hubungan seksual karena perbedaan ilmu. Bagaimana mungkin? Bagi seorang pria, suami yang sering nonton pornografi pasti ilmunya sudah sangat luas. Sedangkan istrinya gak ngerti apa-apa. Maka istrinya akan di-abuse. Bisa jadi salah satu akan merasa tidak puas. Dan terdorong untuk melakukan dengan bukan pasangannya. Untuk mencari kepuasan yang lebih besar. Pada akhirnya dapat memicu perselingkuhan dan perceraian dan keributan dalam rumah tangga. Yang keenam, dampak terhadap pornografi. Terjadi dampak terhadap keturunan atau vibrasi pornografi. Jika orang tua melakukan akses pornografi untuk alasan apapun itu dan mengulangi lagi dan lagi, akan terjadi dampak pada anak. Apa yang dirasakan, dipikirkan oleh orang tua dapat dirasakan vibrasinya oleh si anak. Semacam ada efek resonansi, efek domino. Misalnya orang tua yang memiliki emosi negatif berlebihan, sakit hati, dendam, kekecewaan berlebihan, vibrasinya bisa berdampak anak jatuh sakit. Nah, konten pornografi yang menjalankan pikiran dan perasaan orang tua akan tertangkap vibrasinya, spiritnya oleh si anak. Secara psikologis, vibrasi negatif ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ketika anak tak sengaja terpapar pornografi, efek vibrasi itu bekerja dengan cepat. Dan anak terancam mengalami adiksi pornografi sejak dini. Tanpa sadar hal itu terjadi karena ulah orang tuanya sendiri. Yang ketujuh, dampak daripada pornografi, putus sekolah bagi pelajar dan malas kerja bagi karyawan. Biasanya seseorang mengakses pornografi di malam hari dan menghabiskan waktu berjam-jam. Mengakibatkan kurang tidur dan besok pagi tidak bisa full konsentrasi di sekolah atau di tempat pekerjaan. Di sekolah akhirnya tidak bisa mengikuti pelajaran. Di tempat pekerjaan tidak bisa lakukan do the best. Lama-kelamaan dia bisa putus sekolah karena dia malu sama teman-temannya. Tidak bisa mengikuti, tidak bisa menyeimbangkan.
Atau mungkin dia bisa dikeluarkan dari sekolah karena tidak naik kelas berkali-kali. Dan juga hal ini bisa berdampak kepada seorang karyawan. Karena tidur terlalu larut-larut malam dan besok pagi dia nggak bisa konsentrasi mengerjakan tugas-tugasnya. Lakukan kesalahan berkali-kali dan memecahkan target. Akhirnya dia di PHK. Dia kehilangan pekerjaan. Berdampak karena tidur kurang. Yang kedelapan, dampak daripada pornografi, hamil di luar nikah. Akibat karena melakukan sering nonton pornografi, akibatnya berpacaran tidak benar, akhirnya kemudian dia hamil dan akibatnya dia malu, dan inilah membawa aib bagi keluarga, bagi dirinya sendiri. Dan 9, dampak daripada pornografi, melakukan aborsi. Begitu malu dia hamil, kemudian pacarnya suruh aborsi, dan dia juga malu terhadap orang tua atau teman-teman, akhirnya putuskan aborsi, membunuh janin tersebut. Ingat, dosa pembunuhan sama dengan dosa aborsi. Dosa aborsi sama dengan dosa pembunuhan. Itu sebabnya penting di sini untuk kita hindari celah-celah yang menghantar kita kepada dosa berikutnya. Ke-10, dampak daripada pornografi, penyakit kelamin atau penyakit menular seksual lainnya. Pornografi mengakibatkan hubungan seksual pranikah akan memicu kepada multi partner. Karena belum ada pasangan tetap, maka akan cenderung berganti-ganti dengan pasangan yang lain, dengan orang lain. Keadaan ini akan memperparah terjadinya penyakit menular seksual seperti sifilis, AIDS, dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat ada 10 dampak daripada orang yang selalu mengakses pornografi. Kalau kita masih terus mau menonton nih, ini akan membahayakan dan merusak apa yang kita bangun dengan tangan kita sendiri, dan kita akan merusak orang di sekitar kita. Itu sebabnya penting di sini untuk kita bisa lepas. Yang jadi pertanyaan, bagaimana untuk kita bisa lepas dari kecanduan pornografi? Kita akan belajar ada 4 cara mengobati kecanduan pornografi. Yang pertama, punya tekad yang kuat untuk bertobat dan mengakui pergumulan Anda kepada orang yang Anda percayai. Punya keputusan yang gigih, keputusan yang bulat, yang kuat untuk meninggalkan pornografi. Tidak lagi mendekat tapi menjauh. Dan kemudian mengakui keterikatan Anda kepada orang yang Anda percayai. Karena kunci bebas dari dosa adalah mengaku. Karena mengaku awal dari pemulihan, dan pemulihan awal daripada terobosan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan, rupanya waktu kita ngaku, bukan cuma Tuhan mengampuni kita, tapi kita disembuhkan, kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita dilepaskan dari keterikatan. Ingat, sifat dosa itu mengikat. Makanya jangan pernah icip-icip dosa. Jangan pernah jajan sama dosa. Upah dosa memang maut, tapi sifat dosa itu mengikat. Dan kalau dia mengikat, Anda tidak bisa lepas. Anda perlu mengaku bukan cuma kepada Tuhan, tapi kepada sesama, kepada orang yang kita percayai, supaya dia bisa bantu, supaya dia bisa bimbing kita. Kalau Anda jatuh 1 kali dalam dosa, Anda cukup ngaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Kita masih malu ngaku pada sesama. Kita jatuh kali kedua di dosa yang sama, kita malu ngaku pada sesama, ngaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau kita jatuh kali ketiga di dosa yang sama, kita masih malu ngaku pada sesama, kita cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi kalau kita udah jatuh kali keempat, kelima, puluhan, ratusan, berarti kita gak cukup untuk ngaku kepada Tuhan. Karena ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita, tapi ngaku pada sama, belenggu dosa kita dimerdekakan. Luar biasa. Berikutnya, cara untuk mengobati kecanduan pornografi, pusatkanlah perhatian kita dengan firman Tuhan. Bukan lagi pada hal-hal bersifat hawa nafsu. Hidup ini linier. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, maka semakin lemah suara dan pengaruh kedagingan. Dan semakin kuat suara dan pengaruh Tuhan. Sebaliknya, semakin kita mendekat kepada dosa, maka semakin lemah dan pengaruh suara Tuhan. Dan semakin kuat suara dan pengaruh hawa nafsu. Demikian yang kita perlu lakukan, yaitu kita harus mengambil keputusan
bukan merapat lagi kepada hawa nafsu, tapi merapat kepada Tuhan, merapat kepada firman Tuhan. Mungkin Anda berkata sulit bagi anak muda, bagi kita untuk lepas dari keterikatan. Siapa bilang? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Wow, berarti seorang anak muda bisa punya pikiran, hati, perkataan, perbuatan yang bersih dengan caranya, yaitu selalu dipenuhi firman. Dekat dengan firman. Nah, bagaimana cara membuat air kotor dalam sebuah gelas itu menjadi bersih? Yang kita lakukan adalah tuangkan air yang bersih, maka terjadi sirkulasi. Kotoran dalam gelas tersebut akan keluar, dan yang tersisa adalah air yang bersih. Hal yang sama, ketika pikiran kita kotor, kita perlu tuangkan firman Tuhan. Maka semua hal-hal yang kotor dia akan keluar. Dan yang tertinggal adalah hal-hal yang bersih. Jadi mudah dan sederhana. Dengan kita banyak merenung firman, mendengar firman, mempelajari firman, meditasi firman, melakukan firman, maka kita bisa hidup benar. Percaya, saya ini pernah terikat juga. Tapi begitu saya merapatkan diri saya kepada firman Tuhan, maka ini rontok dengan sendiri tanpa saya harus tengking-tengking, tanpa saya susah-susah. Makanya penting di sini untuk kita hidup dalam firman. Cara hidup dengan firman yang pertama, banyak mendengar firman. Dengan sampai telinga itu mendengar, kemudian masuk dalam hati, bangkitlah iman. Makanya puji Tuhan, sekarang banyak konten-konten yang baik di YouTube. Lewat ibadah youth, lewat ibadah weekend, lewat ibadah minggu, lewat doa malam, bahkan lewat 60 minute worship, bahkan lewat mendengar konten-konten dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Ini menolong kita untuk kita masukkan kebenaran, supaya akhirnya yang keluar pun kebenaran. Yang kedua, cara kita untuk bisa hidup dalam firman yaitu membaca firman. Membaca firman sampai telinga mendengar, masuk dalam hati. Jadi penting di sini waktu kita baca jangan dalam hati saja, tapi bersuara. Sewaktu kita baca bersuara, maka telinga mendengar, iman bangkit. Semakin banyak panca indera yang kau sentuh, semakin kuat kau mengingat firman. Yang ketiga, bagaimana untuk hidup dalam firman? Itu mempelajari firman. Mempelajari firman gampang, yaitu ketika kita baca firman Tuhan, satu periko atau satu pasal, kita mendapatkan pelajaran 2 atau 3 poin. Berkat apa yang kita terima dari ayat tersebut. Yang kedua, perubahan apa yang kita akan lakukan setelah kita membaca firman Tuhan. Setelah ini, wah ini betul-betul akan menolong kita untuk kita hidup dalam kemerdekaan. Yang keempat, bagaimana untuk kita bisa hidup dalam firman. Meditasi, merenung firman, artinya memikirkan, menggambarkan, melakukan, merencanakan dalam pikiran, membuat tujuan. Dan yang kelima, bagaimana untuk hidup dalam firman itu melakukan firman. Dengan kita melakukan firman, hidup kita akan berubah banyak. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak lakukan firman. Hidup kita tidak akan bebas kalau kita nggak lakukan firman. Jadi kalau kita mau lepas dari keterikatan, simpel sederhana, lakukan firman Tuhan. Maka dia akan menolong kita. Karena pencobaan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan keluar kekuatan dan jalan keluar. Karena iman timbul. Roma 10:17. Dari pendengaran, dan pendengar akan firman Kristus. Artinya iman atau kekuatan atau perubahan tidak akan pernah timbul kalau kita nggak pernah rajin-rajin mendepositkan firman di dalam hati kita. Karena kita sudah sering mendepositkan firman, maka perubahan akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, solusi untuk kita bisa lepas dari kecanduan pornografi, terlibat dalam komunitas yang benar. Your friends determine your future. Persahabatan kita akan menentukan masa depan kita. Kalau sahabat kita negatif, masa depan kita negatif. Kalau sahabat kita positif, masa depan kita positif. Kalau persahabatan kita kreatif, masa depan kreatif. Kalau persahabatan kita itu najis, masa depan kita najis. Karena orang di sebelah kita punya pengaruh yang kuat untuk memindahkan apa saja dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 13 ayat 22, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Perhatikan.
Dalam Amsal 13 ayat 22 ini, ada orang yang masih bodoh, yang belum bijak. Tapi begitu dia berteman dengan orang bijak, maka dia tidak lagi bodoh. Dia nggak lagi terikat, dia jadi bijak. Wah, ada sebuah percepatan dalam pertumbuhan ketika seseorang bergaul dengan orang benar, dengan orang positif, dengan orang bijak. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Anda? Apakah selama ini penguasaan dirimu makin bertambah-tambah, berkurang-kurang? Kesabaranmu makin kuat atau makin lemah? Kasihmu itu semakin nyata atau semakin gak nyata? Suatu kali ada seorang anak kecil yang suka disuapin saat makan. Dia tidak mau makan sendiri, padahal sudah seharusnya dia bisa makan sendiri. Pada suatu hari di acara ulang tahun anak ini, duduklah dengan teman-teman yang seumur. Dan kebetulan semuanya pada waktu itu tidak makan disuapin oleh babysitternya, tapi mereka semua makan sendiri. Maka tiba-tiba anak ini menyuruh babysitternya menjauh. Dan dia mencoba untuk makan sendiri. Sesuatu yang dia tidak pernah lakukan sebelumnya. Karena dia melihat teman-temannya yang dewasa, sekelilingnya yang makan sendiri. Ada sebuah percepatan dalam kedewasaan ketika anak tersebut berada dengan teman-teman yang dewasa. Jadi kita gak perlu down, putus asa. Kenapa kita sering jatuh bangun dalam kesalahan yang sama? Atau kita lahir dari keluarga yang tidak mampu, punya pendidikan yang tidak tinggi, ataupun mungkin kita gak fasih bicara. Selama kita bergaul dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang positif, orang-orang yang saleh, maka kita yang terikat akan dibebaskan. Kita yang bodoh akan jadi bijak. Kita yang nothing akan jadi something. Kita yang zero akan jadi hero. Kita yang minus akan jadi surplus. Kita yang tidak berpengaruh akan jadi berpengaruh. Yang keempat, bagaimana untuk kita bisa lepas dari kecanduan pornografi? Aktif melayani orang lain. Dan pekerjaan Tuhan. Aktif melayani Tuhan. Aktif melayani sama jadi berkat bagi yang lain. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus berkata bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah memilih kita. Dan kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan mau kita untuk berbuah. Dan berbuah dengan tetap. Tuhan mau setiap kita tanpa terkecuali harus berbuah. Berbuah itu berbicara hidup yang berdampak bagi orang lain. Karena setiap pohon yang berbuah itu yang menikmati yang lain. Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Saya sempat melayani pasangan yang baru menikah, kerjaannya terus ribut seperti Tom and Jerry. Dan hampir memutuskan untuk bercerai. Lalu kemudian saya konselingkan, saya layan, saya doakan, dan kemudian saya arahkan mereka untuk ikut komsel. Puji Tuhan, setelah ikut komsel, rumah tangga mereka dipulihkan. Karena ada yang membimbing secara konsisten. Ada menasehati secara rutin. Dan akhirnya mereka bersaksi sama saya beberapa hari yang lalu bahwa mereka bisa sekarang ini pernikahan mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dipulihkan. Dan mereka juga bersaksi bahwa mereka mulai terjun melayani di komsel. Suatu hal yang luar biasa, dan mereka berkata ketika kami mulai terjun ikut komsel dan kemudian rumah tangga kami pulihkan, kami mulai terjun melayani. Yang kaget adalah ketika kami persiapkan untuk melayani Tuhan, kemudian rumah tangga kami udah ada seperti ada gegeran, seperti ada api yang menyulut untuk panas kembali. Tapi kemudian kami berpikir, sebentar kita harus melayanan. Kita harus bersikap dewasa. Enggak lagi kita bersikap seperti kekanak-kanakan. Wow, hal yang luar biasa ketika seseorang itu melayani. Maka hidupnya itu jauh lebih berbuah. Jauh lebih produktif. Penting di sini, mumpung kita masih muda. Mumpung kita masih produktif.
Mari kita berdampak bagi orang lain. Sebab begitu kita tua nanti, kita gak punya lagi kemampuan untuk berdampak lebih kuat bagi orang lain. Saya gak bisa bayangkan, kalau saya baru menolong orang bersama istri di usia 70 tahun atau 80 tahun, sudah di kursi roda dan batuk-batuk, maka kami gak pernah lihat ada 6.000 anak-anak dari mulai Sumatera sampai Papua yang ditolong. Kenapa? Karena sebentar-sebentar saya perlu ditolong, saya perlu dibantu, sebentar-sebentar saya batuk. Bagaimana saya bisa nolong orang lain? Bagaimana saya bisa bantu orang lain? Makanya mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih perlu, ini waktunya untuk kita jadi berkat. Maka engkau akan melihat hidupmu itu sangat bermanfaat. Dan ketika engkau dipanggil ke surga sama Tuhan, kau bukan cuma bahagia, tapi kau bangga. Karena lewat hidupmu sudah ada dampak dan pengaruh yang mengubah hidup orang selama kita masih di bumi. Jadi kita belajar hari ini ada 4 cara mengobati kecanduan pornografi. Yang pertama, punya tekad yang kuat untuk bertobat dan mengakui pergumulan Anda kepada orang yang kita percaya. Yang kedua, pusatkan perhatian kita dengan firman Tuhan. Yang keempat, terlibat dalam komunitas yang benar. Dan yang keempat, aktif melayani orang lain dan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.